4 juta lebih atau 4,2 juta lebih Ya. itu adalah kalangan ASN. Memilih juga tapi harus netral gitu. Mungkinkah ASN netral di pemilu 2004? Ya. Sangat mungkin. Sangat mungkin dijawab, sangat mungkin. Karena sangat mungkin, jangan ragu. Jangan ragu. Oke, halo Sobat BKN, jumpa lagi di podcast Kanrek 10 BKN kesayangan kita semua, XLC Podcast, Let's Talk and Learn. Halo Sobat BKN, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, ada dari Bawaslu. Tapi izin Pak, sebelum kita perkenalkan, saya mau menyampaikan nih Sobat BKN bahwa pada podcast edisi kali ini kita akan membahas topik yang kalau Sobat BKN ikuti di media massa, di media arus utama itu sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, yaitu menjelang pemilu 2024. Nah, dan pada podcast kali ini kita akan membahas pemilu ini dan kaitannya terhadap pola dan perilaku dari aparatur sipil negara. Dan karena itu kita akan bahas bersama narasumber yang telah hadir. Hari ini ada Bapak Insinyur Iketut Sunadra MSI. Selamat datang Pak, apa kabar? Baik, Sehat. Om Swastiastu, Bapak selamat datang. Iya, saya Gung Cik, Saya Pak. berusaha menyapa juga supaya tidak kagok sebentar. Ini saya berhadapan dengan siapa ya? Ternyata berhadapan dengan Gung Cina ya. Gung Cik. Boleh Pak, ada lah mungkin sedikit. Boleh disapa juga Pak Sobat BKN di rumah yang lagi menonton. Jadi Pak Insinyur Iketut Sunadra, saya panggil Pak Sunadra ya Pak ya. Pak Sunadra ini adalah anggota Bawaslu Provinsi Bali, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Diklat, betul ya Pak ya? Dan Bapak telah mengenyam pendidikan S1 Insinyur Fakultas Pertanian Udayana, Universitas Udayana, dan Magister Sains Ilmu Lingkungan UGM Yogyakarta tahun 94. Memiliki pengalaman antara lain sebagai anggota KPU Kabupaten Badung tahun 2003 sampai 2008, kemudian anggota Panwaslu Provinsi Bali tahun 2012 sampai 2013, kemudian menjadi anggota Bawaslu Provinsi Bali lanjut lagi tahun 2013 sampai 2018, kemudian menjadi pejabat antar waktu, pengganti di sisa masa jabatan anggota Bawaslu Provinsi Bali 2018 sampai 2023, dan pernah menjadi tim pemeriksa daerah, ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pak, DKPP, benar ya Pak ya? Iya, betul. Iya, unsur tokoh masyarakat 2019-2020. Jadi komplit ini Pak, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP juga nih Pak. Mungkin boleh cerita Pak, kok bisa sih sepak terjangnya itu KPU, Bawaslu, DKPP, gimana tuh Pak ceritanya? Cuman tidak ada bayangan, ini X. Learning Corner. Learning Corner ini apa? Saya sampai googling kemarin kan, yang muncul e-learning gitu kan. Iya. Karena podcast ya saya ada paham lah, itu berarti ada maksud pihak BKN ingin ikut membantu menyosialisasikan terkait dengan hukum pemilu ya. Ya. Nah, berarti Bapak juga mengikuti perkembangan pegawai negeri ASN lah Pak di Indonesia. Yeah. Mungkin pertanyaan dasar yang pertama itu, kenapa sih ketika akhirnya kita demokratis, menjalankan demokrasi, kemudian kita memilih, bisa pemilu, tapi ASN, TNI Polri ini ada seperti istilahnya syarat dan ketentuan, ada bintangnya. Memilih juga, tapi harus netral gitu. Sedangkan masyarakat lain tidak seperti itu ya. Yeah. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Kenapa seperti itu? Yang saya ingin sharing, sampai saat ini diketahui kemarin secara nasional proses pemutahiran data pemilih ya, terkait ASN itu kan pemilih ya. Iya. Ada lebih kurang 205 juta ya pemilih. Jadi 204 juta 800 sekian ribu ya, atau dibulatkan aja menjadi 205 juta pemilih dari 280-an juta penduduk Indonesia ya. Tadi saya dengar infonya dari Gung Wik sebelum kita direkam,
4 juta lebih atau 4,2 juta lebih Ya. dari 205 juta itu adalah kalangan ASN, termasuk tidak saja di Undang-Undang ASN. Terkait ASN ini diatur di Undang-Undang Pemda 23 2014 ya. Ya. Termasuk di Undang-Undang 9 di perubahannya itu. Kenapa harus netral ya? Karena ada filosofi ya. Nah ya Pak. Jadi di Undang-Undang ASN itu kan PNS itu asasnya adalah netral. Netral itu artinya apa? Netral. Keadaan yang netral itu netralitas. Netralitas itu ada kaitannya dengan imparsialitas. Artinya dia tidak boleh berpihak kepada salah satu kepentingan orang per orang, kelompok per kelompok, termasuk partai politik peserta pemilu. Termasuk juga di pilkada kepada calon kepala daerah. Ya. Baik gubernur, bupati maupun wali kota ya. Jadi ASN itu sudah diatur ya. Jadi dia harus tidak boleh berpihak, karena kalau berpihak bisa jadi Gung Cik di BKN ini kan ada bidang-bidang ya. Ya. Gung Cik punya paman, punya ponaan, punya atau ipar itu jadi caleg ya, kalau tidak diatur harus netral itu bisa memihak. Sementara temannya yang lain atau kepala BKN-nya atau kepala bidang lainnya juga punya calon, nah itu bisa ramai kantor BKN. Terpecah-pecah gitu Terpecah Pak. dia. Salah Ya. satunya. Ya. Dan juga tidak sesederhana itu juga. Jadi kalau ASN-nya terpecah di sebuah instansi itu, katakanlah BKN fokusnya ke satu peserta pemilu. Nanti apalagi Kemendagri itu misalnya Ya. punya lagi, itu gimana itu carut marutnya. ASN ada kemana-mana dia kan, itu akan pasti bisa merusak fokus pelayanan netral dan profesionalisme ya. Jadi kalau ASN netral dan profesional, dia harus melayani semua pihak, tidak boleh mengarahkan, tidak boleh mempengaruhi dan dipengaruhi. Ya, tidak boleh mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh kepentingan politik ya. Kepentingan politik itu sebenarnya kan partai itu kelompok-kelompok masyarakat yang punya visi misi menurut partainya. Ya. Nah, tentu akan berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, kalau ASN-nya sebagai pemilih yang 4,2 juta ini kan bisa terpecah-pecah menjadi, sekarang ada 18 parpol ya. Iya. Bahkan di Aceh tambah 6. 18 tambah 6 di Aceh kan. Okay. Bayangkan kalau ASN terpecah di 24 partai seperti apa gitu kan. Nah, poinnya ketentuan yang mengatur aparatur sipil negara atau pegawai aparatur sipil negara itu sudah sangat jelas di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, termasuk di Undang-Undang Pemilu, di Undang-Undang 7 tahun 2017. Ada beberapa pasal, ada beberapa pasal yang mengatur ASN itu harus netral, tidak boleh terlibat kegiatan untuk kepentingan kelompok di dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi ada kasus-kasus ASN di media sosial misalnya memberikan jempol atau men-share visi misi dari peserta pemilu ya, memberikan like cuma jempol ya. Nah, nanti ada baiknya juga saya himbau semua instansi, terutama ini BKN sebagai salah satu instansi, secara terpusat sudah ada namanya surat keputusan bersama. Ada surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh 5 instansi, dalam hal ini adalah Menteri PAN-RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Mendagri, kemudian Kepala BKN, ya. kemudian Ketua Komisi KASN, Sipil Negara, ya, Komisi KASN. Aparatur Sipil Negara, dan terakhir Bawaslu RI. Ya. Jadi 3 instansi ini sudah menandatangani surat keputusan bersama tertanggal, baru ini update dari ketentuan yang sama, yaitu tertanggal 22 September ya, tahun 2022, yang pada prinsipnya di situ mengatur tentang pembinaan dan pengawasan pegawai ASN dalam netralitasnya. Itu pembinaan dan pengawasan netralitas ASN ya. Bahkan 5 instansi ini membuat satgas ya. Oh, ada satgasnya. Ada satgasnya. Di masing-masing instansi itu peranannya tentu membina, mengawasi ASN. Berarti harus ada sosialisasi ya. Seperti sekarang ini pihak BKN mengundang kami, ya kami sebenarnya ingin tanya itu BKN seperti apa, sudah menindaklanjuti putusan bersama ini, karena itu diaturnya di tingkat pusat ya. Sementara di tingkat level provinsi kan tidak ada BKN ya. Adanya di regional, Pak. Adanya di regional. Kalau kami ini Bali, Nusa Tenggara Barat, apalagi di kabupaten kota kan gitu ya. Ya. Regional dia, Pak. Jadi saya selintas sempat membaca prinsipnya, karena Bawaslu ini adalah di SKB ini sebenarnya masing-masing instansi itu wajib melakukan pembinaan pengawasan, berarti supaya bisa memastikan netralitas ASN itu tentu perlu ada sosialisasi ya. Iya. Salah satunya lewat melalui berbagai metode ya. Jadi bisa juga dalam pertemuan-pertemuan yang terbatas offline, lewat media sosial, lewat podcast ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi silakan aja itu dijadikan rujukan oleh para ASN ya. Karena kita tidak ingin nanti ada laporan masyarakat, bahkan mungkin instansinya yang melaporkan. Nah ya, ini menarik Pak Sunadra. Jadi teman-teman sobat BKN gitu, PNS ataupun ASN yang mendengarkan podcast ini, nanti peraturannya kami akan cantumkan. Jadi pada prinsipnya kan ada peraturannya, ada dasar untuk dipedomani agar ASN itu netral, begitu ya Pak ya. Netralnya tadi kurang lebih Pak Sunadra sudah sampaikan bahwa ya intinya tidak menunjukkan keberpihakan, bentuknya segala macam diatur lebih rinci dalam aturan. Salah satu tadi ada jangan likes, jangan menyebarluaskan dan lain sebagainya. Di SKB 5 instansi itu diatur di betul. SKB 5 ada instansi itu ya. 13 butir yang dilarang ya. Itu bukan SKB-nya yang melarang. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang ASN, undang-undang Pemda, undang-undang peraturan pelaksanaannya disiplin pegawai negeri. Apa itu lagi, ada PP tentang administrasi pemerintahan gitu kan. Jadi ada sekian rujukan. Di situ memang sudah mengatur jadi hanya dimunculkan netralitas dan profesionalitas ASN itu apa saja. Terutama sekali adalah dalam kaitan pemilu dan pilkada, itu tidak boleh berpihak. Intinya tidak boleh berpihak. Kalau toh memberi pelayanan, layanilah semua pihak. Jadi dengan sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Asasnya itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil gitu ya. Kemudian prinsipnya itu ada 11. Prinsip penyelenggaraan. Jadi asas dan prinsip itu bukan berlaku bagi kami saja. Jadi kami sebagai penyelenggara, khususnya di bidang pengawasan, kami mengawasi paling tidak sesuai asas dan prinsip 11 itu. Jadi dari segi asas jujur, adil, mandiri, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, apalagi itu profesionalitas, proporsionalitas, efektif, efisien, akuntabilitas, transparansi termasuk dalamnya. Jadi itu asas dan prinsip ya. Tadi
dari uraian panjang itu untuk kami hadir ini kan dalam rangka memastikan berintegritasnya proses. Berarti Bawaslu adalah peran hadir untuk memastikan berintegritasnya proses. Kalau prosesnya berintegritas, hasilnya ya itulah dia yang semoga dipercaya publik kan gitu ya. Nah, bagaimana menerjemahkan integritas proses ini? Tadi di awal saya jelaskan sebuah sistem pemilu itu kan ada proses, ada input, ada output, ada regulasi, undang-undang dan regulasinya, ada penyelenggaranya, ada 205 juta pemilih, ada 18 peserta pemilu, termasuk tambah 6 di Aceh kan, parpol itu, untuk memperebutkan kursi di DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, termasuk di setiap provinsi yang jumlahnya sekarang ada 34 tambah 4 ya. Pahami apa itu netralitas, profesionalitas, artinya dia tidak boleh berpihak. Sekecil apapun gestur tubuh pun, tatapan mata pun bisa diduga berpihak. Bisa kan? Gestur tubuh itu kayak gerakan jari nggak sengaja berfoto ini, mungkin gerakan tangan yang ada saya nggak mau nunjukin contohnya nanti di sosial media, Instagram, FB, Twitter, apalagi itu ya sosial media. Itu, kan. Ya saya walaupun tidak canggih benar di sosial media tapi ngikutin gitu. Ini kecuali tidur saya tidak pegang HP. Itu juga semua rata-rata Pak. Jadi kan ini ASN dituntut untuk netral. Kalau ada dugaan pelanggaran terkait ASN tidak netral, itu bisa oleh instansinya. Dilaporkan oleh masyarakat. Dan bisa jadi merupakan temuan dari Bawaslu. Bisa jadi Bawaslu langsung yang menemukan. Rekan kerja bisa juga berarti Pak. Oh iya, kalau ada. Saya lihat teman saya kok kayaknya nggak netral gitu. Paling tidak sesama teman itu bisa saja mengingatkan dulu. Kalau sudah diingatkan, misalnya menjadi-jadi dia memberikan dukungan, yaitu bisa berinformasi awal ke Bawaslu. Lewat mana Pak? Beri kami informasi awal Bawaslu. Bisa langsung ke kantor, lewat website, bisa per WA, bisa by email. Kalau atasan gimana Pak? Ya. Melaporkan, ternyata beri kami informasi awal. Atasannya gitu misalnya. Informasi awalnya cukup sebenarnya. Informasi awal syukur-syukur ada bukti awal juga. Karena kan patut diduga melanggar. Gitu. Nah, mengapa melanggar itu pasti ada sejarah-sejarahnya. Kalau kita ikutin pemilu 2020, pilkada 2020, pemilu 2019. Termasuk pemilu 2014, karena kalau di 2019 saya kebetulan sempat tidak di Bawaslu belum, tapi saya hadirnya justru setelah 2019 sebagai penggantian terwaktu. Tapi pemilu 2014 saya full ngawasin. Jadi ada kasus-kasus, misalnya seorang ASN itu memfasilitasi seorang caleg dari partai tertentu untuk bersosialisasi menggunakan rumahnya gitu kan. Nah, itu kan walaupun itu rumah pribadinya tapi kan statusnya sebagai ASN ini kan tidak bisa dilepas ya. Kok bisa ketahuan Pak? Itu kan ada laporan informasi masyarakat. Kan kami juga punya aparatur tidak saja di kabupaten kota, juga ada di kecamatan, ada juga di desa kelurahan. Bahkan di tempat-tempat pemungutan suara nanti gitu. Mata-mata gitu Pak. Ada banyak tim. Struktur kami ada sampai di tingkat desa kelurahan. Termasuk nanti pada saat pemungutan dan penghitungan suara 3 minggu sebelum 14 Februari itu sudah ada pengawas TPS. 3 minggu sebelum 14 Februari 2014. Jadi dia akan bekerja sebulan itu. 3 minggu sebelum 14 Februari sampai seminggu setelahnya. Itu ada maksud itu. Untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, termasuk sekiranya ada kampanye.
di sekitar TPS ya. Nah, ASN itu juga di keputusan bersama 5 instansi itu bukan hanya di masa kampanye. Netralitas itu berlaku. Tidak hanya masuk masa kampanye. Tidak hanya di tanggal, nanti kampanyenya itu tanggal berapa ya? November ya. Kalau tidak salah itu 28 November sampai 3 hari menjelang 14 Februari ya, selama 75 hari ya. Ini akan penetapan dia tanggal 15 November tambah 3 berarti 18 November mulai kampanye ya. Katakanlah sekarang belum masa kampanye nih. Sekarang belum masa kampanye. Karena berlaku juga sebelum kampanye, seorang ASN jangan misalnya mendampingi, misalnya kebetulan bupati mau nyalon lagi gitu, mendampingi incumbent. Oke. Nah, setelah dia jadi temuan terbukti apa Pak yang terjadi pada ASN Nah, itu? temuan itu berarti kan dugaan pelanggaran ditemukan langsung oleh kami sebagai pengawas. Oke. Nah, yang wajib mengkaji itu kalau kejadiannya di provinsi ya kami kaji. Kami lakukan kajian berdasarkan fakta bukti yang ditemukan, saksi misalnya minimal 2 orang saksi itu sudah cukup. Ada foto, apalagi ada sempat dijepret di video gambar gitu kan, ya. bukti gitu. Kemudian diproses, nah terbukti Pak. Kemudian berdasarkan fakta-fakta itu kan dilakukan klarifikasi. Seperti sekarang ini. Yang bersangkutan kan bisa saja pasti nanya menolak. saya, Iya. tanya jawab itu di berita acarakan. Saya bilang Kalau nggak ada mengaku, gitu. Kalau tidak, ini videonya ada, Ya. ininya ada, bawa tas juga kan. Ya, terbukti. Temuan nyata-nyata seorang pimpinan dinas itu bawa tas entah apa dibawa mendamping, itu ada apa maksudnya di situ kan kita tanya. Oh ternyata karena memang disuruh bupatinya gitu kan. Tetapi dalam kaitan netralitas ASN itu kan dilarang. Dilarang, tapi kalau yang bersangkutan misalnya kesulitan gitu Pak menolak karena kan atasannya Ya itulah kendala-kendala yang dihadapi ASN, anggota TNI, anggota Polri biasanya kesulitan. Ya, mengapa sulit? Karena tidak paham ini. Tidak paham bahwa berbagai pihak yang melibatkan diri atau dilibatkan itu tidak paham regulasi. Oh sebenarnya mereka sah-sah aja nolak itu. Sulit dan tidak mau memahami regulasi, kan itu persoalannya. Tidak mau memahami, takut kalau mungkin paham nanti memahami dan kemudian mungkin sudah paham tapi mengapa mau. Nah itu tadi dipengaruhi atau mempengaruhi kan? Terpengaruh atau mungkin mempengaruhi takut. Nah, ya karena ada ya motif-motif juga itu. Ada motifnya juga dari Bung Cik ingin nanti kalau calonnya itu terpilih lagi naik jabatan kan, mungkin ada pemberi itu. Mungkin bisa keinginan, mungkin bisa dijanjikan nggak sih Pak? Nah itu kalau seperti itu. Makanya diatur oleh undang-undang, oleh peraturan ASN itu harus asasnya netral, apalagi itu dan juga profesional. Artinya tidak boleh berpihak. Gitu. Tetapi punya hak pilih ya. Pastikan diri Anda menggunakan hak pilih, terdaftar di DPT dan hadir di hari H. Silakan Anda bebas di situ. Nah, secara berjurdil kan. Ya, ini mungkin Bapak boleh kasih tips gitu, saran ke teman-teman di rumah kalau mereka mengalami posisi itu Pak. Mereka misalnya diinstruksikan, sulit menolak walaupun sudah paham. Tapi kalau misalnya menolak mungkin terancam entah jabatannya atau sebagainya. Kemana ini bisa mengadu Pak? Kalau posisinya seperti ini, mereka ingin menyampaikan kalau saya berusaha lo netral, tapi kondisi saya seperti ini gitu. Dan perlindungan apa mungkin ada perlindungan yang didapatkan gitu Pak atau bagaimana? Ini untuk tips. Kalau semua pihak, semua kami dari jajaran Badan Pengawas Pemilu biasanya setiap tahapan, setiap sub-sub tahapan itu rajin menulis surat. Namanya surat pencegahan. Surat pencegahan. Agar misalnya dalam kaitan ASN, dalam kaitan memastikan netralitas dan profesionalitas ASN,
Misalnya di masa-masa pendaftaran seperti sekarang, itu sudah kita layangkan ke beberapa instansi, terutama kepada kepala daerah, agar ASN-nya diperingatkan jangan terlibat di dalam mendukung ini, apalagi ikut membantu. Biasanya itu di pilkada gitu ya, tetapi tidak menutup juga kemungkinan di pemilu legislatif, pemilu presiden besok. Karena kan pimpinannya itu dari segi kami. Nah, kemudian kalau menurut kami di jajaran ASN, saya kira ada kewajiban bersama untuk memahami regulasi. Makanya perlu ada sosialisasi. Ya. Jadi BKN apakah punya forum apa enggak terkait dengan itu, bisa saja kalau memang memungkinkan diambil inisiatif oleh BKN, mengundang misalnya kepala-kepala biro kepegawaian, kapak-kapak kepegawaian dikumpulkan, kita ngobrolin seperti ini gitu. Kan bisa lebih efektif. Nah, sehingga mereka juga nanti menggetok tularkan ke jajarannya kan. Jadi saya kira itu wajib dilakukan karena 5 instansi ini sudah mengatur dirinya bahwa pembinaan dan pengawasan itu dilakukan oleh instansi terkait. Nah, setelah dilakukan pembinaan pengawasan juga masih belum nakal gitu Pak, tadi masih muncul kasus itu, ya sudah diperingati, yang penting kan tetap diperingati di awal kan. Ya. Nah, kemudian sudah diperingati ternyata masih menganggap bagaimana caranya mengatasi gitu, jangan melibatkan diri, jangan mau dipengaruhi. Walaupun kita tahu, tapi boleh ada catatan motivasinya tadi itu ada pemberih kepentingan jabatan. Mestinya kalau kita profesional, cerdas di dalam memposisikan gestur kita di dalam proses ini, saya kira aman. Tapi boleh tetap proses lapor Pak. Memang ada peluang mau jadi humas, mau jadi kabak apa itu pasti ke situ arahnya kan. Yang penting isi diri, kapasitas diri, ya. Profesional kan. Ya dari BKN juga ada beberapa program yang mengarah ke sana kan. Persoalannya nanti ya kalau terpilih, kalau tidak terpilih ya kan rugi juga. Jangan berjudi kita. Jangan mempertaruhkan karir gitu untuk janji-janji yang kita tahu itu tidak. Kalau BKN bilangnya tidak sistem merit gitu Pak, tidak sesuai kompetensi dan potensi gitu. Ya. Isi diri, kapasitas, kompetensi, sehingga kita percaya diri gitu ya Pak ya, untuk tidak gitu. Semua saya orang bisa yang gitu. Minta ya selamat berjuang aja kan. Ya, selamat berjuang. Jadi boleh dikasih gitu aja. Nanti pilih ya selamat berjuang gitu aja. Wah, ini bagus sekali tipsnya. Pak Sunandra, mungkin karena ini juga kita keterbatasan masalah untuk kita sharing dalam bentuk yang compact ini untuk teman-teman nikmati di media sosial. Laporan, temuan gitu. Jadi kalau masyarakat datang itu laporan namanya. Kalau kami menemukan dugaan itu temuan ya. Kemudian kami lakukan kajian itu tentu memeriksa sama seperti saya hadir sekarang. Kita mau ngomong apa? Ya, ternyata mungkinkah ASN netral di pemilu 2004? Sangat mungkin. Sangat mungkin dijawab, sangat mungkin. Karena sangat mungkin, jangan ragu. Jangan ragu. Dan memang itu sudah diatur gitu. Ya. Itu Sobat BKN, mungkinkah gitu ya ASN netral menuju pemilu 2024? Mungkin. Sangat mungkin. Dan memang sudah diatur seperti itu, harus dilaksanakan gitu ya Sobat BKN. Jadi jangan ragu, tadi Pak Sunandra sudah menginformasikan, jangan ragu, jangan takut, caranya percaya diri, isi diri. Jangan berurusan dengan Bawaslu lah, karena kami juga ingin ngurus yang lain. Gitu. Iya benar. Jadi jangan bikin Bawaslu ngurusin Bapak Ibu ya, biarkan Bawaslu urus yang lain yang lebih strategis nanti supaya hasil pemilunya yang integritas, hasilnya berkualitas. Kurang lebih gitu ya. Pak Sunandra, ada salam atau pesan penutup mungkin untuk Sobat BKN ASN? Ya, terima kasih kepada pihak Gumci mewakili pihak BKN. Awalnya saya ini mau ngapain gitu. Saya pikir BKN ngumpulin calon CPNS gitu kan. Kita ngasih sosialisasi netralitas ASN gitu kan. Jadi poinnya bahwa ASN itu karena mempunyai status khusus sebenarnya ya. Ada 4,2 juta ya. 4,2 juta
ASN se-Indonesia dari 205, berarti 5 berbanding 200 juta kan nih. Nah, janganlah yang 5 juta ini mempengaruhi. Kalau yang 1 juta ini bebas saja dia. Ya. Mau ikut kampanye itu silakan, aktif, karena dia ya. tidak diatur. Betul. Itu pun ada aturan juga, nggak boleh politik uang, Ya. nggak boleh menyampaikan memfitnah, hoax ya, kebencian kan, hate speech, Hate speech, ya. hate speech, apalagi itu. Jadi isu sara itu kan, berkampanye menggunakan isu sara itu kan juga diredam lah, jangan menggunakan faktor-faktor itu. Jadi mungkin ASN dengan kemajuan era teknologi yang ada sekarang, nggak mesti harus hadir di lapangan kan. Kalau orang berkampanye kan, cukup download visi-misi partai itu apa sih gitu kan. Ya. Calon-calonnya siapa sih gitu. Besok tuh di website KPU itu muncul itu. Di silonnya itu bisa muncul siapa sih calonnya. Ini tetangga saya ini jadi calon, nggak pernah bergaul di masyarakat jadi calon gitu misalnya. Dibandingkan kita milih calon yang tidak peduli dengan lingkungan kita, pilih yang kita anggap kita tahu dan kira-kira bisa menyuarakan kepentingan bukan diri kita saja kan, lingkungan yang lebih luas kan. Jadi kami harapkan ASN itu adalah kelompok yang teladan di masyarakat karena tupoksinya dia adalah profesional, harus tetap netral, tidak mempengaruhi atau mudah dipengaruhi, imparsial ya, sehingga jangan kekacauan itu muncul justru dari ASN gitu kan. Karena dia adalah teladan sebenarnya, tokoh yang mempunyai semacam privilege kan, privilege perekat pemersatu bangsa juga, pemersatu perekat bangsa itu kan. Nah sehingga silakan kalau menggunakan hak pilih, memilih presiden besok bebas, itu tidak usah ikut kampanye kita kan. Coblos saja ada berapa paslon itu, pilih satu paslon dari pasangan calon presiden, wakil presiden. Begitu juga di provinsi masing-masing, pilih 4 anggota DPD yang menurut kita bisa mewakili aspirasi daerah. Termasuk DPR kita di Bali memilih 9. Kemudian di provinsi kita memilih 55 berasal dari 9 dapil ya. Dari Gungci tinggal Denpasar ya, berarti milih calon anggota DPRD provinsi dari dapil Denpasar. Tidak mungkin milih yang dapil Karangasem kan, KTP-nya Denpasar ya. Kalau pindah memilih ke Karangasem nggak ada kesempatan milih calon yang Denpasar. Nggak ada kesempatan. DPRD kabupaten ini juga sama kan. Jadi poinnya bahwa mari sama-sama kita tentukan tegaknya hukum pemilu, karena ASN itu kalau dibaca, saya baca ada 4 sampai 6 pasal di Undang-Undang 7 itu. Larangan ASN itu terlibat kampanye. Kemudian di peraturan-peraturan undang-undang pelaksanaan undang-undang ASN itu bukan hanya di masa kampanye. Sebelum berarti dari sekarang ini sudah dari boleh sejak menjadi ASN. Di selama masa kampanye dan setelah, termasuk setelah penetapan itu juga diatur, nggak boleh netral. Nanti jangan sampai ada calon yang terpilih malah diamat-amat oleh ASN, misalnya SK-nya nggak diterbitkan kan gitu ya. Itu kan bisa terjadi seperti itu kasusnya. Bisa berbagai macam apapun bentuknya itu, asal tidak netral menunjukkan kecenderungannya. Jadi kami hadir, tolong mari bersama-sama karena payung hukumnya sudah ada, lakukan pembinaan, sosialisasi, awasi agar asas netralitas, prinsip profesionalitasnya tetap jalan ya. Dan itu memang sudah sesuai dengan hukum pemilu ya. Luber jurdil dan 11 prinsip penyelenggaraan. Ya. Jadi saya kira ASN itu harapan seperti di Jepang kan,
Saya bisa cerita Jepang walaupun belum pernah ke Jepang. Dia hampir 3 bulan, setahun sekali ganti Perdana Menteri, tapi ASN-nya tetap tenang saja gitu. tenang aja. Ya. Tidak terdampak jadinya Pak ya. Betul. Jadi itu Sobat BKN, kita harus menjaga netralitas, pertahankan itu asas netralitas tersebut. Walaupun tadi dalam bahasan kita tidak bisa menguraikan dengan rinci gitu ya Pak, satu-satu larangannya, sanksinya dan lain sebagainya, tapi kami akan suguhkan nanti aturannya apa saja. Yang penting dari podcast ini adalah kami harap seperti yang disampaikan Pak Sunadre, Bapak Ibu Sobat BKN terutama ASN harus yakin dan berani untuk netral. Bahwa sangat mungkin ASN itu netral dan juga jangan hanya sendiri, tularkan ke yang lain dengan tetap ingat menggunakan hak pilih Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu saja Sobat PKN. Terima kasih banyak Pak Sunadre. Terima kasih atas sharingnya. Kita ketemu lagi di episode X Learning Corner podcast berikutnya. Sampai jumpa lagi XLC Podcast. Let's talk and learn. Sampai jumpa. Pak, terima kasih banyak. Thank you.